Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Indala Kramabidin. Hari ini saya akan membuat video tugas belajar di luar kelas hari keempat. Hari ini tentang hasil observasi kelas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Jawabannya, melakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sambut, dan sebut anak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator melakukan kegiatan Bimba interview? Caranya, melakukan secara interaktif, menggunakan video call berbasis online agar lebih efektif dan efisien. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Jawabannya ada 3. Yang pertama, sirkulasi di dalam kelas udaranya harus baik. Tidak panas, tidak pengap, dan tidak terlalu dingin. Yang kedua, guru harus selalu tersenyum dan berwajah ceria. Yang ketiga, murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas tanpa mengganggu orang lain. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Jawabannya ada 3. Yang pertama, menanyakan kabar. Yang kedua, tanya, sudah makan apa belum? Yang ketiga, tanya kesukaan anak. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya, memberikan tepuk tangan dan menyebut anak, wah, anak rajin. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Jawabannya, selalu tersenyum, berwajah ceria, dan berpenampilan rapi, tidak bau badan, tidak bau mulut, dan tidak berpakaian ketat. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Jawabannya, memastikan suasana kelas nyaman dan menyenangkan, serta mencari tahu kesukaan anak. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain dan baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya, iya. Karena dengan melakukan bermain baca-bacaan, anak akan mengingat materi yang disampaikan dan membuat minat belajar anak menjadi meningkat. Kita lanjut ke soal yang B, tentang pengamatan terhadap murid. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jawabannya, anak senang dan anak mengikuti. Pertanyaan yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat dalam kegiatan Bimba? Jawabannya, ada. Di kelas terdapat satu anak yang tidak semangat dikarenakan masih mengantuk saat sedang kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan? Jawabannya, murid berantusias mengikuti kegiatan bermain baca-bacaan dan bermain modul, serta murid senang dan minat belajarnya meningkat. Soal yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya, setelah saya memberikan kegiatan kepada murid, murid menjadi senang dan berantusias untuk mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya ada. Ada yang tidak paham dengan simbol huruf. Pertanyaan yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jawabannya, ada 3 anak dalam satu kelas. Yang pertama, bernama Hanan. Dia selalu bersemangat dalam kegiatan bermain sambil belajar, mempunyai minat belajar yang bagus, hanya saja dia selalu jahil kepada teman-temannya. Yang kedua, bernama Alif. Dia sangat aktif dalam berbicara, suka menceritakan apapun tentang keluarganya, tentang dirinya, tentang rumahnya, hanya saja minat belajarnya sambil bermain sedikit. Dan yang ketiga, bernama Harshil atau dipanggil Acil. Anaknya pendiam dan harus ditanya secara dekat supaya dia mau berbicara, tapi dia selalu antusias dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang C, tentang pengamatan terhadap suasana di kelas. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jawaban untuk suasana adalah menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang dirasakan, anak melakukan kegiatan di dalam kelas, murid menjadi ceria, senang, dan nyaman. Dan di dalam kelas, saat kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya, tidak ada. Kita lanjut ke soal yang D, tentang pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid dalam kegiatan pembuka? Jawabannya, kegiatan di awal kelas dengan kegiatan yang menyenangkan seperti berdialog, berdoa, bernyanyi, dan verbal kata. Soal yang kedua,
Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Jawabannya, jika kegiatan awal anak sudah merasa senang, berantusias, menikmati, dan nyaman, tahap selanjutnya yaitu memberikan materi secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Jawabannya, bermain tiket baca-bacaan dan membaca modul dengan sesuai kemampuan anak. Soal yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Jawabannya, diisi dengan berdialog sambil berbahasa Bimba, bernyanyi lagu Bimba, mempersiapkan PMR, merapikan alat tulis dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing, dan mengajak anak gerak dan lagu, dan berdoa pulang. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Jawabannya, sebanyak 3 kali atau lebih tergantung mood dari masing-masing anak. Misalnya, pagi 5 menit, siang 5 menit, dan sore 5 menit. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!